Selamat datang di dunia Tensei Shitara Suraimada Takeng Season 1. Tempatnya boing-boing overpower yang jadi penguasa monster-monster. Katanya bisa jadi anime toksik juga yang suka bilang, sekarang sih dikenalnya sebagai Tensurapa, tapi itu masih obrolan jauh. Kita mulai ceritanya dari perkenalan seseorang bernama Mikami. Budak korporat biasa yang masuk kantor jam 8 pulang jam 5, tapi nggak kaya-kaya, padahal bukan sandwich generation. Rencananya hari ini mau jadi obat nyamuk di kencan anak buahnya. Cuman belum juga jalan jauh, tiba-tiba ada penjahat bawa tuseng ngarah anak buahnya Mikami. Mikami ngorbanin diri dan jadi dia yang kena. Tolong ambulans, panggilin tolong. Buru-buru ambulans ditelepon, cuman kayaknya nggak akan ketolong. Mikami juga ngedenger bisikan-bisikan setan yang nggak tahu dari mana. Sebelum dia benar-benar rip in peace, tolong hapus folder belajarku yang ratusan giga itu ya. Jangan show hidden folder. Begitu wasiat terakhirnya disebut, Mikami langsung loading ke dunia lain. Kesadarannya masih ada, tapi dia nggak bisa ngegerakin tubuhnya kayak biasa. Dikira Mikami tuh udah meninggal, cuman kelihatannya masih hidup. Dia bisa ngerasain ada batu-batu, bisa mencerna tumbuhan, badannya tomawel-tomawel gitu. Dan barulah Mikami sadar badan yang dulunya penuh roti sobek sekarang reinkarnasi ke dunia lain jadi slime boing-boing. Justru lebih praktis sih, nggak perlu makan atau tidur juga nggak bisa ngerasain sakit. Kalau makanin tumbuhan sih gara-gara gabut aja. Tiba-tiba suara setan sebelumnya muncul lagi yang ternyata mirip Cortana atau Sirilah atau ChatGPT, tapi berasal dari dalam dirinya. Dia disebut Great Sage yang bakal ngasih tutor tentang dunia lain ini. Banyak skill yang si boing-boing punya. Salah satunya tuh skill Predator, dimana kalau dia konsumsi sesuatu nantinya bakal bisa jadi skill atau barang yang berguna. Kayak bisa dapat info tentang tumbuhan yang tadi dimakan, bisa jadi potion ajaib. Dimakanin deh tumbuhan-tumbuhan di sini. Mungkin aja bakal perlu nanti. Si Boing juga makan batu sihir yang kata Great Sage tuh langka banget. Pokoknya semua tinggal lu. Cuman gara-gara keasikan, glutuk-glutuk-glutuk, blebok-blebok-blebok, boing-boing malah tenggelam. Tinggal dimakan aja sih airnya dan jadi seluncuran boing-boing. Shiu! Jeduk, wow. Dia nabrak sesuatu karena meluncur terlalu cepet. Nggak kerasa sakit sih, tapi tetap kena damage dan si Boing bisa langsung ngeregen lagi. Tiba-tiba ada monster gede yang manggil si Boing. Teriakannya bisa bikin tempat ini geter-geter. Sebenarnya si Boing nggak tahu lagi ngobrol sama siapa, soalnya dia nggak bisa ngeliat. Diajarinlah sama si monster cara ngerasain energi sihir di sekitar. Dan begitu dicobain, muncul notif skill baru dari Great Sage yang bikin si Boing beneran bisa ngeliat. Asik bisa ngeliat. Anjing jadi tetesan air. Terus pas ngeliat si monster yang dari tadi ngajakin ngobrol tuh seekor naga yang namanya Veldora. Kalau kata si naga, si boing-boing ini nggak kayak slime biasanya. Soalnya punya kesadaran sama skill-skill aneh. Diceritain lah kalau dia tuh reinkarnasi dari manusia jadi boing-boing. Bukan cerita yang aneh bagi si naga. Dulu dia pernah bertarung sama orang dari dunia lain juga, dan orang itu yang ngurung dia di tempat ini. Ngedengar cerita barusan, si Boing mikir buat nyari orang-orang yang datang dari dunia lain. Oh, udah mau pergi ya? Ya deh, ditemenin dulu deh. Kasian aja soalnya si naga udah dikurung ratusan tahun. Malahan si Boing mau ngajak temenan. Kamu mau temenan sama aku nggak? Bukannya aku nggak mau. Tapi kalau kamu maksa. Jir naga sundere. Akhirnya dua makhluk ini jadi bestie. Katanya tempat ini nyerap energi sihir Veldora. Makanya banyak tumbuhan sama batu-batu langka yang penuh energi sihir. Kalau terus kekurung di sini, suatu saat dia bakalan meninggoy. Si Boing mau ngide dengan nyoba makan kurungan Veldora yang pasti hasilnya gagal. Cuman Great Sage bilang masih mungkin buat ngancurin kurungan si naga. Oh gitu ya. Ternyata ada cara gitu ya. Bener juga sih. Hebat ya kamu Great Sage. Jangan ngomong sendiri mulu anjing. Si Boing nyaranin semua dianalisis dulu dalam tubuhnya dia, yang berarti Veldora sama kurungannya bakal masuk ke perut si Boing. Seenggaknya Veldora nggak akan mati sia-sia di tempat ini. Ngedenger ide barusan? Wah, kesindir ya? Gak kok, gak apa-apa. Sebelum rencananya dilaksanain, Veldora nyaranin buat saling ngasih nama. Kebetulan si Boing dari tadi cuma dipanggil Boing-Boing kan. Ngelihat karakteristik Veldora si naga listrik badai gitu, si Boing ngasih nama belakang buat mereka tuh Tempest. Namaku Veldora Tempest. Ngagetin mulu nying. Sedangkan nama buat si Boing jadinya Rimuru Tempest. Seketika si Boing ngerasa banyak kekuatan ngalir dalam tubuh dia. Kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam. Beres semua urusan diselesain, Rimuru jadi segede bagong dan langsung nelan Veldora. Gak keselok cuy. Veldora sama kurungannya langsung dianalisis Great Sage. Si Boing-Boing lanjut jalan-jalan di gua sambil makanin yang ada. Sampai akhirnya dia ketemu sama monster lain yang pastinya bisa dikalahin dengan gampang. Dimakan juga dong dan Rimuru bisa berubah
sekaligus pakai kekuatan si monster. Semua monster yang dia temuin dikalahin dan dimakan terus. Setelah ngejelajah seisi gua, Rimuru nyampe di gerbang raksasa. Pintunya tiba-tiba kebuka soalnya ada manusia yang masuk. Langsung sembunyi dong si boing-boing. Mereka ternyata mau ngejelajah isi gua. Bisa pakai skill ngilang juga. Pas manusia udah masuk ke dalam, barulah Rimuru kabur. Boing, boing. Akhirnya dia bisa ngirup lagi udara bebas. Sayangnya muncul goblin-goblin yang kelihatan lemah ngehadang Rimuru. Mereka juga ketakutan sama si boing yang cuma seekor slime. Supaya mereka nggak ketakutan, halo semuanya, nama aku Rimuru. Ampuni kami yang mulia boing-boing. Lah kocak, ngeliat kehebatannya Rimuru, mereka ngajak si boing ke desanya. Ketemulah sama kepala desa. Katanya belakangan ini dewa mereka hilang tiba-tiba tanpa jejak. Akibatnya monster-monster di hutan jadi pada brutal dan nyerang mereka. Dewa yang dimaksud tuh ternyata Veldora. Alhasil mereka minta tolong sama boing-boing yang punya aura plus 1000. Rimuru nggak ngerti kenapa mereka ketakutan sama slime kayak dia. Cuman pas si boing ngecek auranya sendiri, emang bener dari tadi auranya bocor-bocor. Untung aja manusia di gua tadi pada cupu jadi nggak bisa ngerasain aura si boing. Sekali lagi para goblin minta bantuan Rimuru buat ngelawan serigala yang ngebantai mereka. Malahan sampai anak sulung dari si kepala desa jadi korbannya. Mereka nawarin keloyalan ke si boing kalau mau nyelamatin para goblin. Ngelihat keseriusan mereka, apalagi para serigala emang niat perang, Rimuru mutusin buat ngebantu goblin-goblin. Pertama-tama si boing bikin mereka siap siaga buat perang. Hormat gerak, siap Rimuru sama. Aduh gagahnya aku. Dia lanjut ngeliat goblin yang luka-luka. Goblinnya langsung dimakan dan dalam sekejap semua lukanya sembuh. Tumbuhan yang pernah dia makan berarti emang ada khasiatnya. Kalau semuanya udah disembuhin, mereka bakal bikin pagar buat ngehadang para serigala. Kelihatannya serigala-serigala bakalan kesusahan soalnya pertahanan goblin udah kuat. Ditambah lagi pasukan serigala pada tumbang karena Rimuru udah masang perangkap benang besi. Pemimpin serigalanya marah dong dan nyerang si boing yang lagi-lagi kena benang. Kalau udah kejebak gini tinggal ditembak sama Rimuru dan pimpinannya utuh kalah. Serigala lain disuruh mundur, cuman gara-gara nggak didengar, Rimuru makan pemimpin mereka, nyuruh serigala buat pulang tapi jadinya malah tunduk sama dia. Apapun hasilnya, sekarang para goblin udah bisa hidup damai. Mereka semua jadi temenan dan bakal hidup bareng-bareng. Si boing juga keingetan gak pernah manggil nama mereka yang sebenarnya pada gak punya nama. Supaya lebih praktis, Rimuru mau ngasih nama buat mereka semua. Asik. Panelah nama doang. Si kepala desa dikasih nama Rigur, mirip sama nama putra sulungnya yang udah meninggal. Sedangkan anak keduanya dikasih nama Rigur. Lanjut buat yang lainnya, nama kamu Gobta, kamu Gokil, kamu Ayang, kamu Goblok. Rigur khawatir sama kondisi tuannya, soalnya abis namain serigala ini dengan nama Rangga, si boing mendadak meleleh. Ternyata ngasih nama ke monster itu pakai energi sihir. Energinya Rimuru udah habis dan dia masuk ke mode tidur. Jadi iri deh dipeluk gitu. Setelah beberapa hari, kekuatan si boing udah penuh lagi. Dia disambut sama goblin tipe Onesang gitu. Bukan cuma goblin barusan doang, Rigur si kepala desa juga ikutan berubah. Inilah efeknya kalau monster dikasih nama. Maksudnya nama adalah doa ya. Rangga juga kelihatan makin gede. Hampir semuanya evolusi kecuali Gobta masih sama aja kayaknya. Tadinya Rimuru mau ngasih nama buat serigala lain, cuman kata Rangga nggak perlu soalnya kekuatan dia bakal nyebar ke serigala lain. Bagus sih kalau pada Evo, cuman dengan kekuatan baru mereka ini, Rimuru bikin 3 peraturan yang harus dipatuhin supaya teratur. Mereka nggak boleh nyerang manusia, nggak boleh saling berantem, dan nggak boleh nyerang bangsa lain. Dia juga nunjuk Rigur jadi pemimpin desa lagi, yang padahal biar Rimuru nggak banyak kerjaan aja. Mereka lanjut ngerjain tugas masing-masing, kayak berjaga, nyari makanan, atau bikin baju. Si boing-boing jadi suka boing-boing. Sayangnya nggak ada yang jago kalau urusan bangunan. Rigur nyaranin buat minta bantuan ke bangsa dwarf yang terkenal buat bikin-bikin sesuatu. Pengen ketemu dong Rimuru sama mereka. Oleh karena itu dibentuklah rombongan yang bakal pergi ke kota dwarf. Ketoplak, ketoplak, ketoplak. Perjalanannya cukup jauh sih, jadi mereka harus istirahat dulu. Rigur cerita nih, kakaknya kan pernah dikasih nama Rigur, yang namain dia tuh monster bernama Gelmud, bawahannya Raja Iblis. Rimuru tahu deh kalau di dunia ini ada yang namanya pahlawan sama Raja Iblis. Sebelum nyampe ke tempat tujuan, mereka juga ngerumpi tempat kayak apa sih yang bakal didatengin. Katanya ada mbak-mbak elf gitu. Hehehe, ada elf. Ayo mikir apa? Enggak kok, enggak mikir apa-apa. Kotanya para dwarf disebut Dwargon. Tempatnya emang terbuka buat siapa aja, cuman pas Gupta mau ngomong, Rigur langsung nyela omongannya dia. Enggak tahu kenapa sih. Pokoknya semua pada lanjut pergi ke Dwargon dan setelah beberapa hari nyampe juga mereka di tempat tujuan. Hehehe, mbak elf. Katanya mau nyari kuli bangunan yang bakal masuk
masuknya Gobta sama Rimuru, sedangkan yang lain nunggu di luar. Semua yang bakal masuk diperiksa dulu. Kalau udah di dalam bisa bebas sih, bebas bareng Mbak Elf. Tiba-tiba ada yang ngegangguin mereka. Ternyata ini nih maksudnya Gobta tadi malam. Monster-monster sering diremehin manusia. Gobta disuruh tutup mata sama telinga, dan si Boing yang bakal ngadepin orang-orang barusan. Hei, menyerahlah kalian. Selain doang bacot anjing. Ngaca sana Gob. Gara-gara terus diremehin, Rimuru berubah bentuk jadi serigala. Manusia tadi nggak takut, malahan muncul temennya yang lain. Mereka pada all in dan nyerang Rimuru. Wih. Shoo. Malu-maluin doang jir. Semua serangan mereka nggak mempan. Rimuru balas pakai jurus raungan serigala yang bisa bikin langsung pada kenok. Katanya 16 orang pada kabur, 68 orang uring-uringan, 92 orang pingsan, dan ribuan orang bakal nge-subscribe channel ini. Ngedenger raungan barusan penjaga-penjaga kota dateng nih. Rimuru balik ke mode boing-boing, tapi tetap aja mereka ditangkap. Gobta sih asik turu, sedangkan si Boing dikurung di dalam gentong. Gak lama dari itu, penjaga lain bilang ada monster di tambang mereka. Bisa dibasmi sih ya, tapi banyak dwarf yang luka-luka. Parahnya stok potion juga lagi habis. Tung. Gentong apa yang bisa nyembuhin orang? Gentong penuh potion. Gak lucu bang, si Boing mau ngasih potion buat dwarf yang luka-luka tadi. Si penjaga yang gak punya pilihan lain jadinya percaya aja omongan Rimuru. Kamu jangan keluar-keluar ya, ngatur. Tetap balik ke dalam penjara sih, dan karena gabut dia main tali sampai jadi sutet atau bikin spider Gobta. Tiba-tiba datang banyak dwarf bilang terima kasih. Potion Anda manjur sekali, tangan saya juga bisa sembuh. Ngomong sesuatu kek. Akhirnya Rimuru dibebasin dan boleh request apa aja selama si penjaga bisa ngebantuin. Si Boing bilang lagi nyari kuli bangunan. Jadilah dia diantar ke rumah kuli bangunan yang paling gacor seduargon. Dia ini namanya Kaijing. Selain mereka, si 3 dwarf bersaudara tadi juga ada di sini. Begitu ngedengar mereka diselamatin sama Rimuru, Kaijing langsung bilang terima kasih soalnya udah nyelamatin dwarf yang berharga bagi dia. Kaijing juga bilang bakal ngebantuin Rimuru. Sayangnya kalau sekarang dia lagi ada orderan numpuk. Katanya harus bikin 20 pedang dalam waktu 1 minggu. Bakal mustahil sih, apalagi bahannya kurang. Semua ini permintaannya menteri yang namanya Vesta. Kalau ngomongin bahan, 3 dwarf bersaudara asalnya mau ke tambang buat ngambil yang dibutuhin. Cuman gara-gara serangan monster sebelumnya, tambangnya hancur, jadi nggak ada lagi bahan buat pedang. Untungnya si Boing keingetan pernah makan batu-batu sihir gitu. Di apa anda? Rimuru ngeluarin batu sihir yang kualitasnya udah full HD. Ini boleh buat saya? Duh, gimana ya? Si Boing minta warga desa diajarin ilmu pertukangan dwarf, dan Kaijing siap buat ngebantuin. Biarpun udah punya bahan, kayaknya bakal tetap mustahil kalau bikin 20 pedang. Si Boing punya ide lagi. Pedang yang udah jadi dimakan sama dia. Great Sage bakal analisis supaya si Boing bisa ngekopi, dan jadilah semua pesanan pedangnya. Berkat bantuan si Boing, kerjaannya bisa selesai tepat waktu. Dan buat balas budinya, nggak ada yang lebih baik dari datang ke tempat Mbak Elf. Selamat dagang. Semua keindahan ini bikin si Boing jadi bahagia. Boing. Hehehe. Jadi malu. Bukan cuma di pangku aja. Rimuru juga ditawarin ini. Apa itu? Ditawarin ini. Mau dong. Yang maksudnya tuh diramal ya. Ya, tetap diramal sih, dan yang bakal dilihat tuh jodohnya si Boing. Bola kristalnya mulai nunjukin gambaran. Ada bocil-bocil yang kelihatan sedih ngelihat seorang cewek. Dia penasaran juga. Sayangnya rasa kepo itu harus dipendam soalnya Vesta datang ke tempat mereka. Emang kelihatan ngeselin mukanya. Maksud kedatangan dia tuh buat nanyain pesanan pedang. Udah beres ye? Lah udah beres? Mau lihat resi pengirimannya? Ih, si anjir kok bisa? Berhubung gagal ngeganggu Kaijing, Vesta lanjut ngeganggu Rimuru yang seorang monster. Sampai berani numpahin air ke dia. Si Boing sih berusaha sabar supaya Kaijing gak kena masalah. Tapi nggak diduga malah Kaijing sendiri yang mukul Vesta. Beres ngehajar si menteri sampai pingsan, Kaijing minta Rimuru buat ngebolehin dia tinggal di desanya. Diterima dengan senang hati. Cuman sebelum itu mereka ditangkap gara-gara nyerang pejabat. Katanya di penjara dulu dan nanti bakal ada pengadilan. Kaijing minta maaf sama dwarf bersaudara gara-gara bikin mereka susah. Gak apa-apa kok, bukan masalah besar. Masnya masih nggak mau ngomong. Kaijing juga cerita nih kalau dulu tuh dia kapten pasukan kerajaan. Nah, Vesta dulu wakilnya dia. Mungkin dia jadi bocil iri dan dengki kali ya. Vesta bikin penelitian yang sayangnya penelitian dia gagal. Tapi Vesta ngelimpahin kesalahannya ke Kaijing yang akhirnya bikin dia cuma jadi tukang doang. Kaijing bilang sebenarnya Vesta bukan orang jahat kok, cuma terobsesi buat bikin Raja Dwarf bangga. Karena banyak pertimbangan inilah Kaijing pengen pindah ke desanya Rimuru aja. Gak disangka-sangka
ternyata nih dwarf bersaudara pengen ikut bareng Kaijing, orang yang jadi panutan mereka. Wah ilah, enak. Tengah malamnya Gobta baru bangun. Sama Rimuru sih mulutnya ditutup supaya nggak ganggu, soalnya nggak lama kemudian mereka dipanggil buat sidang. Seketika yang lain tunduk buat nyambut kehadiran Raja Dwarf bernama Gazel. Gak boleh ada yang ngomong tanpa si izin Raja. Sidang dimulai sama pembelaan dari pengacara Kaijing dan kawan-kawan, cuman ternyata si pengacara udah disuap. Jadinya malah ngeberatin posisi mereka, apalagi Vesta sosokan babak belur. Karena nggak ada pembelaan, sidang berakhir cepat dan para terdakwa dihukum kurungan 20 tahun penjara. Tapi sebelum sidang dibubarin, tiba-tiba Gazel ngomong dan ngajak ngobrol Kaijing. Si Raja nawarin dia buat balik jadi kapten pasukan kerajaan. Kaijing tetap nolak soalnya udah bersumpah buat loyal ke majikan barunya. Para pengawal nganggap dia kurang ajar, padahal Gazel aja tetap santuy. Akhirnya hukuman buat mereka diganti, jadi diasingin dari Dwargon. Rimuru lega sih bisa lolos dari penjara, tapi Gazel sama Kaijing kelihatan sedih. Beres ini si Raja Dwarf interogasi Vesta. Dia kecewa sama si menteri karena udah nyanyiin kepercayaan yang udah dikasih Gazel. Si Raja sebenarnya udah tahu kegagalan eksperimen dia yang dulu-dulu. Dan nggak cuma itu aja, Vesta juga bikin hubungan Dwargon sama Rimuru jadi jelek. Barulah Vesta ngerasa bersalah dan minta maaf. Dia bener-bener cuma pengen bikin rajanya bangga. Gazel tetap ngasih hukuman dan mencat Vesta dari jabatan menteri. Di tempat lain, Kaijing sama Dwarf bersaudara ngasih salam perpisahan terakhir sama para penjaga dan juga kota asal mereka. Akhirnya mereka resmi keluar dari Dwargon dan pindah ke desanya Rimuru. Sementara itu, manusia-manusia yang pernah meriksa gua tempat Veldora dikurung ngasihin laporannya ke ketua mereka yang namanya Fuse. Katanya si naga beneran hilang dan monster-monster di hutan jadi pada brutal. BTW, party 3 orang ini pemimpinnya namanya Kaval. Si penyihir Eren, ada juga yang namanya Gido. Fuse ngasih mereka istirahat bentar sih, tapi party ini disuruh buat meriksa lagi keadaan hutan. Bisa bahaya kalau monster-monster emang jadi brutal. Pasti pada kesel dong, cuman mereka harus nurutin perintah atasan. Tiba-tiba ada pendekar pedang bertopeng yang denger obrolan mereka. Cewek yang namanya Shizu ini pengen ikut ke hutan. Boleh-boleh aja dan mereka bakal berangkat 3 hari lagi. Balik ke tempat si Boing-Boing, kehadiran para dwarf bisa bikin desanya tambah maju. Kaijing ngajarin segala hal tentang pandai besi. Dwarf 1 ngajarin ngolah kulit binatang sampai bisa bikin baju Nero. Guys, bikin merchandise nggak sih? Dwarf 2 ngajarin bikin perhiasan dan si Dwarf Hem ngajarin bikin bangunan. Bukan dari infrastrukturnya aja, goblin-goblin dari desa tetangga juga datang buat ngungsi ke sini. Kalau mereka semua ditolak, bisa jadi korban monster-monster lain. Alhasil Rimuru nyambut goblin-goblin baru sama ngasih nama mereka yang bikin si Boing masuk ke mode tidur. Lewat beberapa hari, desanya udah makin berkembang. Kelihatan juga Gobta lagi ospek goblin-goblin lain. Gak disangka dia bisa ngeluarin serigala dari bayangannya. Ini tuh skill yang didapat gara-gara dia ditinggal sendirian di penjara. Seketika Gobta munculin serigala pasangannya dan bisa kabur dari Dwargon. Ya maaf, kelupaan. Yang makin GG bukan dia doang. Rigurd yang asalnya kepala desa sekarang naik tingkat jadi pemimpin dari goblin-goblin yang ngungsi. Ada laporan nih manusia-manusia masuk ke hutan. Yang dimaksud mereka tuh ternyata party 3 orang kemarin sama Shizu. Monster-monster beneran jadi brutal dan mereka dikejar semut Pulau Jeju. Pakai jurus apa ke bangke? Mana sempat, keburu telat. Mana sempet. Tiba-tiba Shizu ngeluarin pedang berapi. Aduh Ken. Dan sisanya dia lawan satu-satu. Pada tercengang ngeliat kehidupan si pendekar bertopeng. Cuman masih ada satu yang hidup. Shizu kelihatan goyah. Untungnya mereka diselamatin sama si Boing-Boing. Boing-boing-boing. Topengnya Shizu yang lepas dibalikin. Ternyata dia ini cewek yang pernah dilihat di bola ramalan. Mereka diajak ke desa buat istirahat sekaligus dikasih makan. Makannya pada barbar sih, sedangkan Shizu bisa makan pakai topeng. Pulang coba mbak, balikin lagi ya. Widih, hebat. Dijelasin lah Rimuru tuh lord di sini. Supaya kelihatan friendly, si Boing bilang, "Aku bukan slime jahat kok." Cuma Shizu yang ketawa. Dari gaya duduk, muka, sama ngerespon lawakannya Rimuru tadi, si Boing ngeduga Shizu tuh orang Jepang kayak dia. Terus party manusia ngucapin terima kasih soalnya udah nolongin sama ngasih mereka tempat istirahat. Diceritain lah apa tujuan mereka datang ke hutan. Kayaknya goblin-goblin yang ngebangun desa bukan ancaman sih, jadi party ini bakal ngelaporin gak ada masalah di hutan. Akhirnya mereka temenan dan dibolehin nginep dulu. Waktu Shizu misah, si Boing nyamperin si pendekar bertopeng buat konfirmasi dugaan dia. Emang benar Shizu asalnya dari Jepang dan lawakannya si Boing tadi tuh dikasih tahu sama kenalannya di kota. Pada cerita deh gimana mereka bisa reinkarnasi. Shizu cerita dulu dia kepisah pas perang sama ibunya dan tiba-tiba disaman ke dunia ini. Shizu bener-bener nggak tahu keadaan Jepang sekarang gimana. Jadilah si Boing ngeliatin memori dia. Jepang emang hancur, tapi negara mereka bisa bangkit lagi dan jadi negara
maju. Makanya Rimuru pengen bikin desa atau kota yang damai kayak Jepang supaya semuanya bisa hidup bahagia. Tiba-tiba Shizu kelihatan kesakitan, cuman dia bilang nggak apa-apa kok. Si Boing juga percaya aja sih. Akhirnya Rimuru pergi duluan soalnya datang Kaijin yang konsul pembangunan kota. Malamnya Shizu mimpiin saat-saat dia disaman ke dunia baru ini. Yang saman dia tuh Raja Iblis bernama Leon. Raja Iblis ini nganggap Shizu saman yang gagal. Tapi ngeliat si cewek yang punya keinginan buat hidup, Leon masukin salah satu setannya yang namanya Ifrit ke Shizu. Sejak saat itulah Shizu jadi musyrik. Gak lama kemudian ada monster kroco yang mau ngebasmi Leon. Si Raja Iblis langsung ngendaliin Ifrit di tubuh Shizu buat ngebakar habis si monster. Alhasil bukan cuma jadi pengabdi setan aja, Shizu kepaksa jadi senjatanya Leon. Masih dibolehin jalan-jalan sendirian sih soalnya bisa ketemu dan temenan sama yang lainnya. Si serigala ini juga dikasih nama yang bikin dia tambah gede. Sayangnya pas mereka ketemu sama Leon, si serigala ngeraung-raung ke si Raja Iblis. Seketika Ifrit ngambil alih dan ngebakar semua pengganggu. Shizu sama sekali nggak sadar apa yang udah dia lakuin, cuman sadar dia udah ngebasmi temannya sendiri. Itulah mimpi buruk yang barusan dialamin si pendekar bertopeng. Tiap harinya Ifrit makin susah buat dikontrol. Aing mau. Tapi Shizu tetap berusaha supaya nggak ngelukain temannya lagi. Siangnya Shizu sama si Boing ngobrol-ngobrol lagi. Shizu boleh kok tinggal di sini kapan aja, cuman katanya dia tuh lagi dalam perjalanan buat nyari Raja Iblis yang saman dia. Rimuru juga ngertiin itu. Terus waktu semuanya udah siap berangkat, tiba-tiba si pendekar bertopeng goyang-goyang sambil bilang, "Aing mau." Rupanya Shizu udah nggak bisa nahan kekuatan Ifrit. Parti manusia akhirnya sadar Shizu tuh pahlawan legendaris dari beberapa puluh tahun lalu. Pantas aja Shizu bisa pakai kekuatan api. Rimuru langsung nyuruh warga desa buat ngungsi, sementara dia bakal ngelawan Shizu yang sedih dan menjelma jadi setan. Ifrit juga bisa manggil 3 makhluk yang ngebakar desa Rimuru. Meski tahu parti manusia nggak bisa menang ngelawan si setan, mereka nggak akan ngebiarin Shizu sendirian. Si Boing nyoba nyerang pakai ludah air tapi nggak mempan. Parti manusia juga ikut ngebantu nyerang pakai sihir. Rimuru narik perhatian musuh-musuhnya sambil nanya ke Gridsey cara ngalahin Ifrit. Pengabdi setannya bisa ditembak sama air sih, tapi nanti bakal meledak. Di sistem psikopat, kalau dilihat-lihat serangan sihir parti manusia ternyata bisa ngelukain musuh nih. Jadilah Rimuru makan sihirnya Eren, dianalisis sama Gridsey supaya si Boing bisa ngecit dupa tembakan es dan 2 pengabdi setan berhasil dikalahin. Cuman pengabdi setan yang terakhir ngeledakin diri sendiri. Parti manusia jadi kenok. Rangga disuruh buat bawa pergi mereka, sedangkan Rimuru bakal bayuan sama Ifrit. Si setan masih punya jurus Kage Bunshin, tapi si Boing yang sekarang punya cheat dupa tembakan es bisa ngabisin mereka langsung. Ifrit balas pakai tornado api. Daya serangnya dahsyat banget sampai bikin yang lain khawatir. Si Boing juga ikutan panik, tapi kalau dirasa-rasa kayaknya nggak kerasa panas. Great Sage bilang Rimuru punya cheat kebal panas, makanya apinya Ifrit nggak ngefek ke dia. Malu deh punya banyak cheat. Si Boing lanjut nyerang pakai jurus tali ke Ifrit dan berhasil selamat dari serangan api. Si setan juga nggak bisa ngelepasin iketan dia. Noob kamu. Wush. Asal lo tahu ya dek, sekarang gilirannya Rimuru nunjukin kekuatannya, yaitu nelen Ifrit sampai habis. Dengan ini Shizu berhasil diselamatin, sedangkan si setan bakal diospek sama Veldora. Balik lagi ke Shizu, dia udah siuman dan sadar ngelukain banyak orang. Kondisinya juga lemah banget semenjak pisah sama kodamnya. Akhirnya Shizu lanjut nyeritain kejadian setelah dia jadi senjatanya Leon. Ada perang gede yang bikin si Raja Iblis ninggalin istananya dan juga Shizu. Suatu hari datang seorang pahlawan yang bisa ngimbangin dia, padahal Shizu udah bersekutu dengan setan. Bisa jadi pahlawan itu tuh yang ngurung Veldora. Si pahlawan ngajak ngobrol Shizu dan bilang kalau semuanya bakal baik-baik aja. Shizu nggak perlu ngikutin perintah Leon terus. Topeng yang dia pakai juga pemberian dari si pahlawan dan bisa buat ngendaliin kekuatan Ifrit. Pokoknya banyak hal yang Shizu pelajarin dari dia. Itulah alasannya kenapa Shizu mutusin jadi seorang pahlawan. Ngedengar ceritanya Shizu, Rimuru bilang mantap jiwa. Tapi anehnya si pahlawan tiba-tiba menghilang ninggalin dia. Shizu ngelanjutin hidup dengan nolong orang-orang lain sama kayak dia yang pernah ditolong sama si pahlawan. Sayangnya Shizu udah nggak sekuat dulu dan Ifrit makin susah dikontrol. Dia pensiun dari aktivitas pahlawannya dan milih jadi seorang guru. Muridnya tuh ternyata bocil-bocil yang disamen juga dari dunia lain. Makanya Shizu bisa tahu lawakan Rimuru kemarin-kemarin. Hidupnya Shizu di dunia lain emang indah, tapi dia punya keinginan terakhir sebelum meninggal, yaitu nyari Leon si Raja Iblis yang udah seenaknya ngesaman dia. Pengen aja nunjukin kalau manusia nggak bisa dianggap remeh.
Cuman keinginan terakhir itu bakal susah diwujudin kalau ngelihat keadaan Shizu sekarang. Mereka lanjut ngasih tahu nama asli masing-masing, di mana Rimuru tuh Satoru, sedangkan Shizu punya nama asli Shizue. Sebagai sesama orang Jepang, Shizue ada permintaan terakhir ke Satoru, yaitu biarin dia istirahat selamanya di dalam tubuh si slime. Seenggaknya Shizue pengen meninggal di tanah kelahirannya. Satoru ngeiyain permintaan itu. Dia juga janji bakal ngegantiin Shizue buat nyari Leon. Busa tangannya bisa gitu. Beres ngucapin permintaan terakhir, tubuh Shizue seketika peot, dan Satoru ngebiarin dia istirahat dengan tenang dalam dirinya. Akhirnya arwah Shizue bisa kembali lagi dengan damai dan bisa ketemu sama ibunya. Tadinya party manusia sama yang lainnya mau ngejenguk Shizu, tapi pas masuk tandanya, mereka ngelihat si Boing yang berubah jadi manusia. Diceritainlah Shizu udah meninggal. Sosok manusia ini juga bukti Shizu udah dimakan Rimuru. Si Boing minta maaf karena nggak konsul dulu sama mereka. Dia juga bilang Shizu bahagia soalnya party dia di perjalanan terakhir tuh baik-baik. Krisis yang melanda desa Rimuru bisa diatasin. Sekarang party manusia mau pada balik. Cuman sebelum pergi mereka minta si Boing berubah jadi Shizu supaya pada bisa ngucapin terima kasih ke penyelamat mereka. Rimuru jadi ikutan terharu. Dikasih oleh-oleh lah yang bisa bikin mereka semua terpesona. Makin kaget dong setelah tahu yang bikinnya tuh Kaijing sama dwarf bersaudara. Bener-bener nggak disangka desa monster di tengah hutan gini penuh sama hal-hal GG. Beres ini Rimuru bikin kuburan buat Shizu sebagai pengingat ada seorang wanita yang gak pernah menyerah sampai jadi pahlawan buat nolong orang-orang lain. Dan keinginan terakhir Shizue buat nyari Leon sekarang bakal dilanjutin sama si Boing. Apalagi udah bisa jadi manusia kan. Dari indera penglihatan, indera suara, dan indera perasa semuanya bisa dirasain dengan lancar. Dan karena dia nelen Shizu sepaket sama Ifrit, sekarang Rimuru jadi bisa ngeluarin klon juga. Duh, tampannya aku. Dia juga penasaran bentuk bagian bawahnya kayak gimana. Cuman pas dilihat tidak, belalaiku. Yang sabar ya, Grid Sage ngasih tahu kalau klonnya bisa jadi dewasa, malahan bisa juga jadi cewek. Stop. Nanti videonya gagal tayang. Karena si Boing jadi manusia, dia pengen nyobain ngerasain makanan dari mulutnya dan nyuruh Rigurt buat bikin pesta. Terus dia nyamperin Gupta and the Gang mau berburu makanan pesta nanti. Asetnya Shizu kok hilang ya? Jeduk, kasihan mana masih muda. Rimuru nyuruh Rangga buat ngebantuin mereka, sedangkan dia mau ngetes skill-skill lainnya di tempat sepi. Amaterasu, ngelihat kekuatannya yang OP gini, mungkin si Boing-Boing juga harus pakai topeng Shizue yang bisa nyembunyiin kekuatan. Tiba-tiba dia nerima notif dari Rangga. Geng berburu lagi dalam masalah. Buru-burulah Rimuru nyamperin mereka. Dan bener aja, anak buahnya udah pada kenok sama kumpulan ogre. Paduka Boing peduli sama aku. Dahlah nggak jadi deh baperan. Trot! Ah, segar. Rangga sama Rigurt yang lagi sibuk nahan ogre-ogre juga dipanggil. Trot! Rimuru nyoba nego sama ogre-ogre, tapi mereka tetap nggak mau damai. Alhasil dimulailah ronde kedua. Jurus nafas. Ogre om-om langsung kenok. Ada yang nyerang dari belakang, bisa diikat dengan gampang. Hehehe, ditusuk pakai pedang. Masih ada skill kulit armor. Ogre-ogre sama sekali nggak berkutik ngelawan Rimuru. Si Boing masih nawarin buat damai, tapi nggak diduga si abah ogre nebas tangannya Rimuru. Copot-copot tangannya diambil lagi. Balik kayak semula. Wewewe nggak ngefek we. Si ogre merah jadi panik dan nyerang dia pakai jurus api, tapi ya dibilang nggak ngefek ancrit. Gara-gara para ogre masih nggak mau nyerah, si Boing-Boing ngebuka topeng yang nyembunyiin kekuatan dia dan ngeliatin Amaterasu. Tahan dikit napa bang? Sorry belum biasa selur. Meski ngeliat Rimuru yang OP banget, si ogre merah tetap nekat mau ngelawan. Disitulah ogre pink muncul dan nyuruh ogre merah buat diem. Kakak berhenti, dia bukan orang jahat. Betul. Harusnya dia bisa kenokin kita dari tadi kak. Betul. Mungkin dia tolil kali ya. Betul. Bentar. Gimana? Akhirnya mereka semua damai. Dari tadi Rimuru dikira musuh bertopeng yang ngancurin desa ogre, tapi begitu dilihat dari deket, mereka semua salah sangka. Sekarang salah pahamnya udah beres. Berhubung ogre-ogre nggak punya tempat buat pulang, diajakinlah mereka buat makan-makan bareng di desa. Rimuru bisa juga nih nyoba makan hasil buruan hari ini. Maknyus. Di tengah-tengah pesta, para ogre curhat sama warga desa. Kenapa orc yang rasnya lebih lemah dari ogre bisa menang dari mereka? Kayaknya ada pihak luar kayak badut bertopeng yang ngendaliin para orc. Makanya tadi ogre-ogre ngira Rimuru tuh musuh. Si Boing yang udah puas makan juga ikut nimbrung. Dia ngerasa kasihan dan nawarin para ogre buat jadi bawahannya. Paduka Boing janji bakal ngelindungin mereka. Apalagi warga desa juga udah pada akrab. Si ogre merah masih mikir-mikir. Si ogre biru sih bilang dia bakal ngikutin keputusan si merah selaku ketua mereka. Memang ogre merah sempat kesel sama dirinya yang beban, tapi akhirnya dia nerima tawaran Rimuru buat jadi bawahannya. Seenggaknya sampai para orc kalah. Dipanggilinlah semua ogre buat dikasih nama.
Cuman baru juga namain satu, Rimuru langsung turu. Bangun-bangun si Boing bangun deket Boing. Kalau kata ogre merah, mereka udah evolusi jadi Kijing, ras ogre yang cuma muncul beberapa tahun sekali. Mulai deh pada perkenalan, dimulai dari Benimaru si ogre merah yang jadi tampan, Shuna si putri ogre yang jadi paling kawaii, Sion yang makin jadi onesang, Hakuro si abah ogre yang kelihatan lebih bijaksana, Soe yang jadi emo, dan terakhir ada Kurobe yang berubah jadi om-om normal. Bejir biasa bek. Di tempat lain ada pasukan orc di sekitar hutan. Ras cicak yang lagi jaga ngeliat itu dan buru-buru ngelapor. Ada sekitar 200 ribuan lah orc yang tadi lewat. Ketua cicak ngerasa bakal terjadi hal yang buruk. Jadilah anaknya yang namanya Gabiru disuruh buat nyari bantuan ke desa goblin. Balik lagi ke desa, ada Hakuro yang lagi ngelatih Gobta dan kawan-kawan. Sat, trak trok, cupu kalian deh. Mereka dibikin kenok dengan easy. Dari jauh ada si Boing sama Benimaru yang nontonin mereka. Masih ngomongin ras orc, kemungkinan besar dipimpin sama Orc Lord. Orc yang evolusi sampai kuat banget dan punya skill makan sesama buat nambah kekuatannya. Benimaru curiga dalang dari penyerangan desanya adalah pria bertopeng yang pengen ngasih nama para ogre. Tapi ditolak sih sama mereka. Kalau nggak salah namanya tuh Gelo, Geblak, Gendeng, Gelmud Pikun. Dia datang-datang toksik. Gelmud tuh ternyata sama kayak orang yang ngasih nama ke kakaknya Rigur. Tiba-tiba Soe ngasih laporan ada pasukan cicak di sekitar hutan. Belum diurusin sih dan beberapa hari abis Benimaru DKK join, desa mereka udah makin maju. Shuna ngebantuin dwarf basudara buat bikin baju-baju. Rimuru sama Sion ngecek mereka. Pagi bos, halo bos. Udah beda part masih nggak mau ngomong. Shuna senang ngeliat paduka Boing datang, tapi pas Sion ngajak keliling lagi, buru-buru amat jeng. Baru juga mampir, ayo dimakan dulu benang kainnya. Mikir kayak goblok. Mbak ogre ini terus ribut ngerebutin Boing. Melar ini tubuh kemelar. Cuman akhirnya si Shuna ngalah karena masih ada kerjaan. Rimuru Sion lanjut ngumpul sama yang lain soalnya mbak sekretaris mau bikin makanan. Makan yo gengs. Duh masih kenyang nih. Saya ngeteh aja. Izin off bosku. Rimuru curiga dong ngeliat bawahannya pada sus dan bener aja makanan yang dibikin Sion mirip banget sama racun. Yang satu buang muka, yang satu pakai skill ghosting. Mana Sion nyuruh cepetan dicobain pula makanannya. Terus waktu coba diambil sesendok, Great Sage bilang kalau makannya lewat sisi kanan ada kemungkinan survive. Sarannya Great Sage diikutin yang ternyata kena Gobta dan si Goblin langsung log out. Gara-gara ini Sion harus ngasihin makanannya dulu ke Benimaru sebelum disajiin buat Rimuru. Gak lama kemudian Rigur ngelapor ada rombongan cicak datang ke desa. Semuanya pada pergi ke sana. Duk. Kisaran gua dorong-dorong. Ini kaki keinjak. Wush. Heya. Nama saya adalah Gabiru. Kalian akan menjadi anak buahku. Hiu. Plok. Sweet. Stres. Ngedengar rombongan cicak yang terus muja-muja Gabiru, Sion jadi marah sampai nggak sadar meluk Rimuru kekencengan. Katanya Gabiru datang buat ngelindungin desa goblin yang lemah ini dari serangan orc. Cuma abis ngeliat dia lagi ngobrol sama siapa, katanya ini desa goblin. Rimuru mikir ide bagus sih bisa bikin aliansi sama ras cicak, tapi ragu juga kalau ngeliat Gabiru sama bawahannya. Malahan dia terus ngejago dan minta dipanggilin orang terkuat mereka. Boleh dihabisin kan? Gaskan besti. Jangan woi bercanda. Disamanlah Rangga buat negosiasi. Kemunculan si serigala bikin mereka keintimidasi. Hebatnya Gabiru masih pede pengen ngebebasin desa ini dari tipu muslihat Boing. Gabiru sama Kakoy. Gabiru. Otomatis Rangga ngambek dong. Tapi tiba-tiba Gobta yang gak jadi logout datang ke tempat mereka. Katanya dia dapat skill kebal racun dari makanannya Sion. Jadilah si Goblin yang disuruh duel. Kalau menang bakal dikasih hadiah. Ilah, enak. Kalau kalah makan makanan Sion lagi. Mau mati kapan lu? Begitu duelnya dimulai, Gobta ngelempar tombak. Semua perhatian pindah ke tombaknya dan seketika Gobta nendang Gabiru sampai pingsan. Rimuru aja nggak nyangka si Goblin bisa pindah tempat pakai jurus bayangan. Semuanya bangga sama Gobta. Sedangkan buat ras cicak, desa Rimuru bakal ngebantu lawan orc tapi nggak akan mau jadi bawahan Gabiru. Jangan ngadi-ngadi lu, sombong banget tuh ya. Dan akhirnya rombongan cicak pergi juga. Malamnya mereka ngadain rapat soalnya Soei bilang pasukan orc dengan jumlah 200.000 bakal ngelewat ke daerah ras cicak. Ngedenger jumlah itu, mereka semakin yakin para orc pasti dipimpin sama Orc Lord. Atau mungkin aja ada Raja Iblis yang ngendaliin mereka. Waktu lagi pada cocok logis, Soe dapat laporan dari bayangannya. Ada pihak yang pengen ketemuan, yaitu seorang Dryad. Kegirangan dong Rimuru kalau bisa ngelihat jin pohon yang mirip elf. Seketika itu juga Dryad yang namanya Traini muncul dan minta bantuan paduka Boing buat ngelawan Orc Lord. Dia pandang nggak jelas. Kelompok Rimuru nggak mau nerima permintaannya Traini sebelum tahu ada masalah apa sebenarnya. Apalagi si Dryad malah minta tolong keras Goblin yang bisa dibilang paling lemah. Barulah diceritain
Ceritain Trainee tahu semua hal yang ada di hutan, termasuk keberadaan Orc Lord yang beneran mimpin pasukan Orc. Katanya Orc juga pada makan mayat-mayat di desa yang mereka serang. Malahan mayat temannya sendiri juga dimakan supaya bisa jadi kuat. Itu tuh efek dari unik skillnya Orc Lord yang disebut kelaparan. Mirip sama skill predatornya Rimuru, bedanya skill kelaparan bikin penggunanya kelaparan terus. You don't say? Trainee juga bilang para Orc di backup sama Majing alias monster bawahannya Raja Iblis. Makin tertarik Rimuru, bisa aja lawannya tuh Raja Iblis yang dicari sama si Zue. Sekali lagi Trainee minta Rimuru buat ngelawan Orc Lord. Si Boing konsultasi dulu sama Great Sage, tapi tiba-tiba baku hantamlah kita. Si bang ujung-ujungnya diterima juga sih dan semuanya siap buat ngebantuin tuan mereka. Cuman Rimuru masih khawatir ngelihat jumlah pasukan Orc yang banyak banget. Bisa aja bikin aliansi sama ras cicak, tapi khawatir lagi kalau nginget-nginget makhluk ini. Jadi deh Zoe diutus buat ketemu langsung sama ketua ras cicak. Di tempat lain Gabiru yang kenok baru siuman. Dia yakin habis ditipu, nganggep Gobtatu sebenarnya pemimpin asli di desanya Rimuru. Bener banget Tuan Gabiru, Anda hebat Tuan Gabiru. Gabiru sama Kakoi. Mantap Bang Gabiru. Wah ya udah jelas dong. Lu siapa anjir? Si badut ini namanya Laplas. Katanya sih bawahan Gelmud yang udah ngasih nama ke Gabiru. Tujuannya dia datang ke sini tuh buat ngehasut supaya Gabiru ngambil alih ras cicak dari tangan ayahnya. Pastinya diiyain mentah-mentah dong sama dia. Sementara itu di sarang ras cicak sendiri ada Zoe yang mampir buat ngejakin aliansi. Si ketua sadar sih Zoe ini bukan monster biasa, apalagi abis tahu Zoe itu ogre yang evolusi jadi Kijing dan Rimuru dimintain tolong sama Dryad. Cuman pasukan cicak nganggep Zoe kurang ajar, langsung diikat sama tali layangan yang untungnya ketua ras cicak sempat nyegah Zoe. Permintaan buat aliansi juga bakal diterima dengan syarat Rimuru harus datang langsung. Disuruh nunggulah mereka selama 7 hari dan jangan mulai perang duluan. Si ketua ngumpulin semua pasukannya buat ngejaga markas saja selama beberapa hari ke depan. Tapi baru juga lewat 4 hari, Gabiru yang baru balik langsung ngukudeta ayahnya gara-gara cuman bertahan doang. Semua pasukan si ayah ditahan dan Gabiru jadi ketua baru. Senjata turun-temurun buat ketua juga dia ambil yang bisa ngasih kekuatan lebih. Nggak perlu waktu lama buat mulai perang antara ras cicak sama ras Orc. Slash, news. Kelihatannya pasukan Orc bisa dikalahin dengan gampang. Sayangnya Gabiru nggak tahu mereka bisa makan sesama buat nambah kekuatan. Para Orc juga berhasil nangkap dan makan salah satu cicak. Seketika mereka semua keperangkap sama pasukan Orc yang sekarang punya sisik dan kakinya berselaput mirip cicak. Orc benar-benar bisa nyerap kekuatan dari apa yang mereka makan. Gabiru nyuruh pasukannya buat jaga formasi. Jangan sampai mereka kalah dari Orc. Tapi muncul satu Orc disebut Orc General yang kelihatannya kuat banget. Gabiru ngajak duel si General buat ngejaga pasukannya. Jurus tombak serigala. Wow, bisa ditahan sama musuhnya. Orc General ngebales pakai jurus belut yang bikin Gabiru kewalahan. Di saat yang sama, Rimuru dan yang lainnya lagi OTW ke sarang cicak buat bikin aliansi. Zoe ngeliat ada cicak yang ngelawan pasukan Orc sendirian. Boleh dihabisin om, laga lucu. Tapi bener aja sih Zoe bisa ngebantai Orc tadi. Si cicak yang barusan juga dikasih potion biar sembuh. Setelah tahu yang ngobatinnya tuh si Boing, dia langsung mohon-mohon minta bantuan buat nyelamatin Gabiru sama ayahnya. Cicak cewek ini juga ngasih tahu si ayah udah dikudeta dan sekarang Gabiru kakaknya dalam bahaya soalnya ngelawan Orc duluan. Belum sempat ngeiyain lagi-lagi Sion nerima permintaan tadi seanak jidat. Terima kasih. Dah lah ganti MC aja. Akhirnya Rimuru nganggep cicak cewek ini perwakilan dari ras cicak dan mereka setuju buat bikin aliansi. Otomatis Gabiru yang lagi kesusahan ngelawan Orc General jadi bisa diselamatin. Gobsa sama Rangga diutus ke tempatnya Gabiru sementara yang lainnya bakal bikin rusuh dan ngehajar pasukan Orc. Banyak Orc yang dikalahin sama skill apinya Benimaru. Api si ogre merah berubah jadi overpower yang bisa meledak. Rangga juga ngeliatin kekuatan dia dengan bikin hujan badai. Para Orc pada terbang dong dan si Orc General juga hilang gara-gara dia zapetir. Aksi bersih-bersihnya masih lanjut. Sering. Cerot. Banyak Orc yang ditebas Hakuro sedangkan Sion Getsuga Tenso. Paduka Boing lihat serangan kopi kanan aku barusan. Lama-lama gua tampol juga lu ya. Pastinya Zoe yang pergi nyelamatin cicak yang dikurung bisa ngatasin musuh dengan gampang juga. Mukanya kontrol mbak. Akhirnya ketua cicak sama pasukannya bisa dibebasin. Tinggal buru-buru kabur aja dari sana. Dan kalau ada Orc yang ngehadang mereka, tinggal pakai jurus tali layangan. Musuhnya auto hilang. What the fuck? Saya sih udah kaget tadi, nggak disangka Gelmud sama Laplas ternyata merhatiin mereka pakai bola kristal. Dan sekarang gilirannya Trainee buat ngehukum si Majing ini yang udah ngeganggu kedamaian hutan. Jurus manggil jin. Laplas berhasil dilukain, tapi akhirnya mereka kabur duluan sebelum dikalahin Trainee. Gelmud nggak ngira ada makhluk sekuat mereka di hutan ini. Belum tahu aja sih dia ada selain Boing Overpower masang topeng hollow yang udah siap berhadapan sama Orc Lord. Cuman sebelum mereka bertarung, Gelmud keburu nyampe di hadapan Rimuru and the Gang. Ternyata memang dialah
lah yang jadi dalang dari semuanya. Gelmud sengaja pengen ngasih nama buat Ogre sama Gabiru buat dikasih makan ke Geld si Orc Lord, supaya si Orc bisa berubah jadi Raja Iblis yang disebut Orc Disaster. Oh gitu ya buang. Pokoknya semua yang udah ngeganggu rencananya Gelmud bakal dianggap sebagai musuh. Anak buahnya Gabiru ngelindungin ketua mereka. Rimuru juga selama ini si Cicak cuman dimanfaatin sama Gelmud. Jadilah waktu si Majing nyerang lagi Gabiru, Rimuru nyelamatin dia. Nih air potion, panas. Gabiru disuruh fokus nyembuhin yang luka-luka, sedangkan si Boing langsung ngasih pelajaran buat Gelmud. Gedi. Gelmud yang terus dihajar nyuruh Geld buat ngebantuin dia dan makan semua yang ada di sini. Tapi yang bakal dilakuin duluan sama dia tuh nebas Gelmud dan makan mayat si Majing. Gara-gara ini Geld yang tadinya Orc Lord beneran evolusi jadi Orc Disaster. Semuanya buru-buru nyerang si Orc. Serangan Sion berhasil dipentalin. Akuro nebas si Orc tapi kelapanya bisa langsung nyambung lagi. Mau diungkep pakai tali layangan, dibakar sama Terasu, atau diazab sama petir masih nggak cukup buat ngalahin Orc Disaster. Apalagi anak buah si Orc nawarin diri supaya raja mereka bisa pulih. Sekarang giliran Geld yang ngelawan balik pakai jurusnya Gelmud yang untungnya bisa diserap semua sama Rimuru. Yang bisa ngelawan raja ya cuma raja lagi. Rimuru pakai jasa joki Great Sage buat ngehindar sekaligus nyerang Geld. Si Orc Disaster nyerang balik sampai bisa nangkep Rimuru yang sebenarnya si Boing sengaja ditangkap biar bisa pakai jurusnya Ifrit. Sayang Geld udah belajar debus, jadinya Rimuru ngeberhentiin jasa joki Great Sage soalnya dia mau makan Orc Disaster. Babak akhir dari teror para Orc bakal ditentuin sama dua pemangsa yang saling makan ini. Yang satu punya skill predator, yang satu punya skill kelaparan. Seketika muncul ingatan dari Geld di mana ras Orc pada kelaparan gara-gara habitat mereka kering. Geld sebagai raja sampai rela ngasih tangannya buat dimakan bocil Orc. Tangan si raja bisa regen lagi sih, tapi nggak tahu sampai kapan ras Orc harus sengsara kayak gini. Waktu Geld putus asa lah, Gelmud ngasih nama dia sekaligus ngehasut buat jadi Orc Lord supaya rakyatnya nggak kelaparan. Makanya sekarang Geld nggak boleh kalah ngelawan siapapun demi para Orc. Sayangnya sedikit-sedikit Rimuru mulai makan badannya Geld. Si Boing ngerti beban apa yang ditanggung sama si raja. Oleh karena itu dia janji bakal nanggung semua dosa dari para Orc. Akhirnya Geld nemuin kedamaian dan rasa kelaparannya bisa terpuaskan. Dengan ini Orc-Orc yang lain bebas juga dari efek kelaparannya Orc Disaster. Pagi hari pun tiba yang nandain mereka berhasil menang di peperangan ini. Ngelihat keagungan si Boing sampai detik ini, Benimaru sama Kijing yang lainnya mutusin buat terus jadi bawahannya Rimuru. Cuman masih ada urusan yang harus diberesin. Semua yang ikut di perang ini ngumpul di sarang Cicak. Ini nyuruh Rimuru buat mulai rapat. Udah rapat yang keberapa ya? Rapat yang ngebahas kehidupan semua ras yang tinggal di hutan yang disebut Jura. Pertama-tama Rimuru bilang bakal tanggung jawab atas semua kesalahan para Orc yang sebenarnya anaknya Geld ini keberatan. Tapi Rimuru tetap bakal tanggung jawab. Apalagi dia juga udah janji sama Geld. Ketua Cicak ngerasa nggak puas sih. Cuman para Kijing yang juga jadi korbannya bilang bakal ngikutin segala keputusan tuan mereka. Masih ngerasa nggak sreg nih ketua Cicak kalau inget jumlah Orc yang banyak. Bisa-bisa mereka bakal kelaparan lagi. Disinilah Rimuru ngasih saran semua yang hadir diajak buat bikin aliansi. Misalnya ras Cicak bisa nyediain air bersih, ras Goblin nyediain tempat tinggal, terus para Orc bakal jadi kuli buat bikin tempat mereka berkembang. Pastinya Orc-Orc bilang terima kasih soalnya udah dipercaya. Akhirnya yang lain juga setuju sama ide Rimuru. Dan sebagai penutup, Traini nunjuk si Boing jadi pemimpin dari aliansi yang disebut Aliansi Hutan Besar Jura. Rimuru nggak bisa nolak sih kalau semuanya udah pada setuju gini. Beres ini anaknya Geld nyegat Benimaru buat minta maaf. Dia bener-bener ngerasa bersalah dan pengen para Kijing ngehukum dia. Tapi Benimaru yang diangkat jadi jenderal nggak pengen ada korban lagi. Dia cuma mikir gimana caranya Aliansi Hutan Besar Jura makin berkembang. Bersama babi membangun negeri. Bersama babi membangun negeri. Diam-diam Rimuru merhatiin mereka dan mutusin buat ngasih nama ke anaknya Geld. Nama yang dikasih sama kayak ayahnya yaitu Geld, sekaligus ngasih nama buat Orc-Orc yang lain. Ketua Cicak juga dikasih nama Abiru yang bikin dia makin berwibawa. Sedangkan Gabiru yang berkhianat diasingin dari sarang Cicak dan disuruh pergi. Tapi pas diusir ternyata dia dikasih tombak punya ayahnya. Bawahan-bawahannya yang setia juga ikutan diusir dari sarang Cicak. Artinya ketua Cicak nyuruh Gabiru buat nemuin jati diri dia sendiri. Lanjut ke 3 bulan kemudian para Orc beneran jadi kuli yang didampingin sama Kijing. Mereka sekarang punya sistem air sudekat, bisa bikin jalan juga dan bikin pemandian. Tiba-tiba Soe datang, lapor ada pasukan kesatria naik kuda burung datang ke sini. Koplak. Mereka tuh ternyata pasukan dwarf yang dipimpin sama Gazel. Si Raja Dwarf khawatir soalnya abis Orc Disaster kalah, semua monster di hutan Jura jadi bawahannya Rimuru. Takutnya monster-monster bakal perang sama bangsa dwarf. Jadilah Gazel mau ngetes Rimuru dengan ngajak Baiwan. Si Boing menang kok kalau bisa nahan serangannya dia, dan biar duel mereka adil, Traini yang bakal jadi wasitnya. Pertandingan dimulai belum? Siap ya
Hehehe, pertandingan dimulai belum lagi dong. Dah yuk, mulai pertandingannya. Terang 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 terung. Jurus maut. Wush. Serangan Gazel yang cepat barusan bisa ketebak dan ketahan sama Rimuru, yang artinya Gazel kalah di duel ini. Katanya jurus maut tadi itu ajaran dari gurunya Gazel. Rimuru bisa nebak serangannya karena pernah diajarin Hakuro. Keungkap deh Hakuro tuh gurunya Gazel. Sekarang si Raja Dwarf yakin si Boing tuh bukan monster jahat. Malamnya mereka lanjut pesta buat nyambut kedatangan Gazel. Ngelihat desanya Rimuru yang potensial, Gazel pengen bikin aliansi sama Rimuru. Si Boing juga oke aja sih, tapi dia kebingungan pas ditanya nama negaranya. Akhirnya Rimuru ngasih nama Federasi Juratempest buat negara monster ini. Sedangkan yang lainnya ngasih saran buat nama ibu kota, yaitu ibu kota Rimuru. Mau ditolak, tapi udah pada kesenangan duluan. Dengan ini resmi terbentuklah negara para monster yang disebut Federasi Juratempest dengan ibu kota Rimuru. Sebagai tanda hadiah aliansi, Gazel titipin Vesta di sini. Memang dulu si mantan menteri ini pernah kurang ajar, tapi dia sekarang udah tobat kok. Dia bener-bener ngerasa bersalah, udah cari gara-gara. Berhubung Kaijing sama Gazel pada setuju, jadilah Vesta diterima di Federasi Juratempest sebagai ilmuwan. Sedangkan si Raja Dwarf pulang lagi. Plak. Semuanya pada tepuk tangan. Tapi si Anda ngapain ya? Yang mulia Gabiru juga hadir untuk membantu negara ini. Gabiru sama Kakoi. Rupanya Gabiru sama Rasicak lain juga datang buat belajar di negara monster binaannya Rimuru. Alhasil makin banyak makhluk yang tinggal di sini. Pasti semuanya perlu dikasih nama. Pengen juga ya Om. Nggak disangka-sangka nih Gabiru bisa dinamain ulang sama si Boing-Boing yang bikin dia tambah strong. Berubahnya beda-beda sih. Ras cicaknya ada yang jadi mirip Uzumaki Saburo atau jadi naga kayak Gabiru. Mereka juga disuruh nanam tumbuhan obat di guanya Veldora. Saya bisa menumbuhkan tumbuhannya dengan mudah. Nih lihat, itu rumput goblok. Gua ini juga jadi tempatnya Vesta penelitian buat bikin potion. Kayaknya semua berjalan lancar. Cuman si Boing-Boing nggak tahu ada Raja-Raja Iblis lagi ngintipin dia. Raja Iblis yang namanya Milim ini mau ngecek negara kayak apa sih Juratempest tuh. Dan dalam sekejap, jeder, blebek. Milim si Raja Iblis Naga langsung nyampe. Auranya bocor. Tapi kalau ngelihat si Boing-Boing, tuing. Milim pengen ketemu sama Rimuru yang udah ngalahin Gelmud. Pengen ketemu doang. Iya, pengen ketemu doang. Serius mau ketemu doang. Iya, aih kepo aku tuh. Sayangnya Rangga sama Sion yang ngira Milim musuh langsung nyerang si Raja Iblis. Serangannya bisa ditahan dengan gampang. Mau diserang sama combo lain juga tetap nggak ngefek lawan Milim. Malahan si Raja Iblis nyerang balik yang bikin anak buahnya Rimuru kewalahan. Si Boing jadi penasaran juga dong. Grid saja bilang kekuatan Milim tuh berkali-kali lipat dari kekuatannya Rimuru. Cuma ada satu cara supaya si Boing menang. Dia bikin resenggan warna kuning diarahin ke mulutnya Milim yang bikin si Raja Iblis bilang enak. Ternyata barusan Milim dikasih madu. Akhirnya dia nyerah supaya dikasih lagi madunya. Malahan sampai nawarin bakal ngebantu Juratempest. Jadi temenan juga deh mereka. Lanjut ngobrol-ngobrol, Milim penasaran kenapa si Boing gak jadi Raja Iblis padahal kemampuannya cukup lah. Dibilangnya sih Rimuru gak tertarik. Gak ada kepentingan juga buat jadi Raja Iblis. Terus waktu lagi asik-asik, Widih ada bocil. Seketika Gabiru dipukul sampai ngaceleng. Baru diceritain lah bocil pink tuh Milim si Raja Iblis. Warga kota disuruh ngumpul buat ngenalin tamu kehormatan. Ternyata Milim udah dikenal sama warga sebagai salah satu Raja Iblis terkuat. Senang aja mereka bisa aliansi sama Raja Iblis. Apalagi pas Milim bilang mau tinggal di sini. Wow, sweet. Akhirnya bocil pink yang udah bestian sama Rimuru diterima sama semuanya. Malamnya pada istirahat nih, ngerasain angetnya onsen yang dibikin sama Dwarf. Gak lupa juga ada rapat Karang Taruna buat ngebahas Juratempest ke depannya. Mereka beruntung sih bisa dapat perlindungan dari Raja Iblis, tapi bakal ada ancaman dari Raja Iblis lain yang gak senang Milim akrab sama Rimuru. Cuman akhirnya semua keputusan dibalikin lagi ke si Boing. Bestinya Raja Iblis kan? Ah tai lu pada. Besoknya Rimuru lanjut kerja lagi ngeliat hasil penelitiannya Vesta. Dia berhasil bikin bola kristal yang bisa dipakai komunikasi sama Gazel. Terus kalau urusan potion, begitu dianalisis sama si Boing, katanya potion Vesta udah sama kayak potion bikinannya Rimuru. Bisa jadi ide bisnis baru nih. Cuman Kaijing ragu sama ide barusan. Potionnya terlalu manjur kalau buat luka biasa. Seenggaknya dipakai buat keadaan kritis lah. Lagian potion yang dijual di Dwargon juga potion ecek-ecek hasil ngebagi dari potion yang manjur. Jadi daripada ngejual potion Rimuru, mending ngajuin proposal buat bikin potion ecek-ecek yang bakal dijual ke Dwargon.
Duargon. Idenya bagus juga sih, tapi itu bakal dibahas lain waktu. Soalnya waktu keluar dari gua, kelihatan ada ledakan di kota. Zoe bilang ada tamu baru. Si tamu yang namanya Pobio ini tuh bawahannya Raja Iblis Carrion. Datang pengen ngecek penyebab Oaklord hilang, tapi dia nggak seneng ngeliat Rigurd yang sok merintah di sini. Makanya muka Rigurd jadi mirip musuh Batman. Seketika Milim ngamuk soalnya bawahan bestie dia diremehin, dan jadilah ledakan barusan. Si bocil pink kelihatan pengen dipuji soalnya udah ngelindungin kota. Cuman Rimuru malah nyeramahin dia. Ini gara-gara lo ya, makanya. Udah. Akhirnya Pobio sama gengnya diajak ngobrol di kantor. Dia masih belagu karena ngira si Boing cuma slime rendahan. Sampai anak buahnya Rimuru ikutan diremehin. Si Boing negesin dia tuh penguasa kota ini sama Jura Tempest. Jadi kalau mau ngobrol lebih lanjut, Raja Iblis Carrion disuruh datang langsung. Alhasil Pobio pergi sambil masang muka kesel. Rimuru jadi penasaran sama Raja Iblis dan pengen ngubek infonya dari Milim. Ada aturan gak boleh ngasih tahu info tentang Raja Iblis ya? Oh, ada aturan gitu ya? Coba dipikir-pikir deh. Kita kan bestai. Masa ngasih tahu sedikit aja nggak mau? Nanti aku kasih yang bagus deh. Tapi ya udah sih kalau nggak mau juga. Bukan aku yang rugi. Tapi mau kan ya? Besti. Anda mau jadi beliau ya? Ceritalah Milim, insiden Galmud sama Oaklord tuh dalangnya dia sama Raja Iblis yang lain. Makanya nggak heran Rimuru jadi inceran Raja-Raja Iblis. Si Boing juga sadar kok bakal ada masalah baru dengan kehadirannya Milim. Di tempat lain ada ketua petualang bayaran bernama Yom. Dia ini asalnya dari kerajaan Falmouth. Grupnya Yom juga disuruh buat nyelidikin misteri hilangnya Oaklord, tapi yang mereka temuin malah orang-orang yang dikejar monster. Ternyata ada Eren sama grupnya yang pengen nguak misteri Oaklord juga. Sayangnya mereka harus ngebunuh monster laba-laba dulu. Nggak disangka datang Gupta yang langsung ngalahin si monster dengan sekali serang. Manusia-manusia akhirnya diajak buat ikutan pesta di kota. Sedangkan perwakilan dari mereka kayak View si Guildmaster dari kerajaan Blue Moon, Eren, Gido, Kaval sama Yom diajak ngobrol di kantor. Nggak lupa juga Rimuru ngenalin Milim ke mereka. Cuman Yom nganggep remeh si Boing yang cuma seekor slime yang langsung dibom sama Sion. Barulah semuanya mau ngobrol bareng. Rimuru lanjut cerita udah aliansi sama Duargon, yang artinya negara Jura Tempest tuh diakuin sama Dwarf. Apalagi Vestasi mantan menteri juga ngasih kesaksian. Supaya makin yakin manusia-manusia dibolehin nginep di kota buat lihat-lihat. Terus mumpung rumor hilangnya Oaklord tuh masih simpang siur, si Boing pengen Yom jadi pahlawan yang udah ngalahin Oaklord. Nanti ceritanya monster-monster Jura Tempest ngebantuin dia yang hasilnya para monster dianggap sahabatnya manusia. Dan abis mikir sambil jadi anak senja, Yom mau juga nerima tawarannya si Boing. Apalagi grupnya dia sama warga kota juga bisa akrab. Sayangnya kebahagiaan di kota bakal keganggu soalnya ada Raja Iblis yang namanya Klaiman lagi bikin rencana jahat. Dia kenal sama kelompok badut yang pernah ngebantuin Galmud kemarin-kemarin. Klaiman dapat kabar monster legendaris yang disebut Charybdis bakal bangkit sebentar lagi. Alhasil si badut yang namanya Tyr disuruh nyari info lebih lanjut tentang Charybdis. Tumbal dia selanjutnya tuh anak buahnya Carrion. Pobio masih ngamuk gara-gara diremehin slime rendahan sama kawanannya, apalagi sama Raja Iblis Milim. Memang sih dia ngakuin kota Rimuru tuh lebih berkembang daripada tempat mereka. Cuman udah keburu gengsi buat minta maaf. Tiba-tiba muncul badut yang namanya Footman bareng sama Tyr. Mereka ngakunya datang karena tertarik sama amarah Pobio buat balas dendam. Ditawarin juga cara buat ngalahin si bocil pink, yaitu dengan ngendaliin monster legendaris Charybdis. Dari tadi ngomongin Charybdis Charybdos, tapi kok bentuknya kayak kenal ya? Coba di zoom bentar. Lah ini sih ikan Indosiar bejir. Pobio sama anak buahnya pada tahu sih legenda Charybdis yang katanya setara sama Raja Iblis. Alhasil dia mau ngikut rencana badut-badut, sedangkan anak buahnya disuruh ngelapor kejadian ini ke atasan mereka si Raja Iblis Carrion. Katanya si ikan terbang tuh disegel di sini. Mungkin aja Charybdis bangkit sendiri, cuman si monster nggak bakal bisa dikendaliin. Satu-satunya cara buat merintah si monster ya jadi satu sama monsternya. Apa boleh buat? Pobio mutusin masuk ke tempat Charybdis disegel buat ngendaliin dia. Yang sebenarnya dari tadi cuma akal-akalannya para badut. Mereka nggak peduli juga sama Pobio. Yang penting dia bisa jadi tumbal buat ngebangkitin ikan terbang. Badut-badut juga udah nyiapin mayat monster buat dijadiin anak buahnya Charybdis. Besok siangnya langsung ada ribut-ribut di tengah kota soalnya ada Tendraya yang namanya Tria. Dia tuh adiknya Traini yang lagi nahan Charybdis buat bangkit. Mereka lanjut ngobrol-ngobrol di kantor. Ada kemungkinan si ikan terbang mau nyerang kota ini soalnya dia tuh lahir dari sisa-sisa sihirnya Veldora. Si Boy ngira sih Charybdis bisa ngerasain si naga dalam dirinya makanya ngarah ke sini. Selain itu si ikan terbang bisa juga ngesaman banyak megalodon yang super kuat dari mayat monster yang disiapin badut-badut. Pokoknya ancaman Charybdis bukan cuma buat hutan Jura doang, tapi bisa jadi ancaman buat semua makhluk hidup. Berubah. Kalau cuma Charybdis doang Gamlo tuh nggak diajak ya. Kan mulai aneh-aneh kan si
Kak Milim ikutnya kalau Paduka Rimuru minta tolong aja ya. Aku tuh mau minta tolong, hei. Akhirnya si bocil pink harus sabar sedangkan semuanya siap-siap buat ngelawan ikan terbang. Dengan badannya yang gede sambil ditemenin kumpulan Megalodon, Charybdis bisa kelihatan dari tempat jauh. Pasukan buat perangnya dibagi-bagi. Ada yang buat ngelawan di darat atau ada bantuan dari Dwargon yaitu pasukan kuda burung. Penyerangan dimulai dari Benimaru yang berhasil ngejatuhin Megalodon. Serangan barusan belum bisa ngabisin lawan. Great Sage bilang ikan-ikan terbang bisa ngurangin damage sihir di dekat mereka. Sekarang giliran Megalodon yang nyerang balik. Bisa ditahan sama Gale, lanjut dibantuin sama Gabiru. Celeb, Gabiru sama Kakoi. Tugas saya di sini sudah selesai. Sayonara. Gabiru sama Kakoi. Para goblin juga mancing-mancing Megalodon supaya bisa dikasih serangan kejutan. Hakuro senang ngelihat murid-muridnya pada berkembang, sedangkan di tempatnya si Boing, Om ikutan dong Om. Tadi Om bilang apa hayo? Tuh ikannya keburu datang. Enggak boleh, please. Sementara mereka debat gaje, Soi sama kelompoknya bisa ngendalin Megalodon buat nyerang yang lain. Hakuro juga ngebantuin muridnya dengan bikin sesimi Megalodon. Grup Ranggasion gak mau ketinggalan, tinggal sekali tebas atau dikasih token listrik. Om boleh ikutan ya Om, please please please. Ganggu orang lagi cerita aja. Megalodon yang tadi bisa dikalahin, tinggal sisa raja terakhirnya. Semuanya langsung ngepung Charybdis yang badannya nggak segede bagong. Sebenarnya Great Sage aja nggak kepikiran cara ngalahin si monster. Tiba-tiba Charybdis ngeluarin jurus yang bikin sisiknya terbang buat nyerang. Gara-gara ini Ranggasion Soe jadi kesusahan. Apalagi si ikan terbang mau nyerang lagi. Cuman mereka nggak bakal nyerah buat bikin Rimuru bangga. Seketika si Boing muncul makanin sisiknya Charybdis sambil bilang, "Papa bangga sama kamu." Akhirnya mereka disuruh pergi ke tempat lain soalnya Charybdis bukan lawan ecek-ecek. Sisik yang tadi dimakan aja udah regen lagi. Great Sage bilang si ikan terbang emang punya jurus Super Ultra Great Delicious Wonderful Regen. Sekarang giliran Rimuru yang nyerang pakai jurus listrik, dibalas sama jurus tatapan sinis yang bisa ngebakar hutan. Ngeliat itu pasukannya Rimuru ikut nyerang dong. Sayangnya lawan mereka masih belum tumbang, malahan lebih banyak korban luka di pasukan Rimuru. Gak sengaja kedengeran nih Charybdis bilang Milim. Begitu dianalisis sama Great Sage, ikan terbang ini penuh sama aura balas dendam ke si Raja Iblis. Bentar deh bentar, jadi ini ikan dendam ke Milim? Si anjir kirain nyariin Valdora? Ya kalau gitu suruh Milim aja yang ngelawan. Woi bocil. Ya bentar. Tidur mulu kerjaan lu. Milim, ada yang nyamper nih. Milim. Si Raja Iblis langsung tahu tumbalnya Charybdis tuh Pobio yang nyari masalah kemarin. Akhirnya Milim dibolehin ngelawan ikan terbang soalnya emang nyariin dia. Tapi Rimuru minta nahan dirinya supaya Pobio bisa diselamatin. Milim yang ada di hadapannya Charybdis langsung diserang. Si bocil pink bisa ngeberhentiin semua sisiknya dan cuma sekali serang pakai Kamehameha bercabang, ancaman ngeri tadi langsung beres. Pobio juga berhasil keluar. Buru-buru core-nya Charybdis dipisahin dari badannya Pobio terus disimpan di badannya si Boing. Tinggal dikasih potion deh. Ketua pasukan kuda burung nguji senjata Rimuru yang bisa ngalahin Charybdis dalam satu serangan barusan. Milim baru dikenalin sekarang sih, cuman si ketua tetap nggak percaya. Hahaha, Tuan Rimuru bisa saja bercandanya. Aku beneran Raja Iblis ih. Pokoknya senjata tadi hebat juga ya. Hingga didengerin anjir. Beres ini, pasukan dari Dwargon balik ke negara mereka. Pobio yang baru bangun langsung minta maaf sama semuanya. Dia sampai rela dihabisin asalkan jangan nyalahin atasannya. Semua ini murni perbuatannya Pobio yang kehasut para badut. Trainee yang baru dateng nanyalah bentuk topeng badutnya. Tapi topeng yang digambar beda sama yang dia temuin. Baru kuungkap deh ada badut yang namanya Footman, ada yang namanya Atir, dan ada yang namanya Laplas. Milim nggak tahu sih siapa mereka, cuman dia kepikiran sama Raja Iblis Kelaiman yang sering manfaatin orang lain. Pobio nggak peduli kehasut siapa, tetap aja dia ngerasa bersalah. Akhirnya si Boing maafin dia kok. Milim juga nggak ngerasa kesinggung gara-gara serangan Charybdis. Ternyata nih, dari tadi ada Carrion merhatiin mereka. Dia bilang terima kasih ke Rimuru soalnya mau maafin anak buahnya yang kelewatan. Carrion sendiri yang bakal ngehukum Pobio. Sebagai gantinya, Carrion bakal ngabulin permintaannya si Boing. Kesempatan lah buat bikin perjanjian damai sama kerajaannya Carrion yang disebut Kerajaan Yurazania. Dia juga setuju sama permintaan Rimuru. Berhubung semua kerusuhan udah beres, Carrion langsung balik dan warga kota Rimuru bisa hidup damai lagi. Bisa pesta-pesta lah buat ngerayain kemenangan. Hakuro bikin Village Megalodon, sedangkan para dwarf nemu sisi Charybdis yang cocok buat dibikin senjata. Semuanya lanjut ngumpul di pusat kota. Pak Geld bertarungnya hebat juga ya. Pak Gabiru juga hebat. Kalian berdua kakoi. Emang negara monster udah jadi negara yang gede sih, apalagi udah aliansi sama banyak negara. Makanya Milim bakal ngedukung si Boing seandainya dia mau jadi
jadi Raja Iblis. Cuman Rimuru masih nggak minat. Pesta malam ini tuh hari terakhir Milim di sini. Dia harus pergi ke tempat lain soalnya ada urusan. Berubah. Sebagai hadiah perpisahan, Milim janji bakal nyuruh Raja Iblis lain supaya nggak ngegangguin Jura Tempest. Dan kalau semua udah beres, si Raja Iblis akhirnya ninggalin negaranya Rimuru. Suasana pesta di kota juga udah selesai. Udah nggak ada yang jadi pikiran si Boing, kecuali keinginan terakhirnya Shizu yang pengen nyelamatin murid-muridnya. Berhubung negara juga lagi aman-aman aja, akhirnya si Boing mutusin pergi ke ibu kota kerajaan Ingracia. Tempatnya Shizu pernah ngajar murid-murid. Jura Tempest diserahin ke bawahan-bawahannya yang terpercaya sementara dia pergi. Rangga bakal ikut Rimuru kok, jadi mereka nggak perlu khawatir. Kami akan merindukan Anda Paduka Rimuru. Gebiru sama baik. Perjalanannya agak jauh sih, perlu beberapa hari buat kesana. Cuman kalau di sini sih mereka langsung nyampe. Rangga disuruh sembunyi di bayangan tuannya, sedangkan si Boing pakai topeng buat nyembunyiin kekuatan. Rimuru bisa masuk dengan lancar, soalnya sebelumnya dibikinin identitas palsu sama Fuse. Enak ya punya orang dalam, dia kagum sama segala hal yang ada di kota. Cuman tujuan pertamanya tuh ketemu sama orang penting di kota ini. Diantarlah ke ruang tunggu. Tapi begitu Rimuru yang pakai topeng Shizu dilihat, si orang penting yang namanya Yuki langsung ngajak gelut. Si Boing buru-buru bilang dia tuh bukan slime yang jahat, yang bikin Yuki mundur. Akhirnya mereka saling kenalan dan temenan karena emang dua orang ini asalnya dari Jepang. Alasan Shizu juga bisa tahu jok slime tuh soalnya dikasih tahu sama Yuki yang sebenarnya mantan murid si pahlawan. Rimuru lanjut cerita tentang game atau manga yang masih dirilis sebelum dia dikirim ke Isekai. Dan supaya Yuki nggak penasaran, si Boing makan kertas kosong buat cetak manga sesuai ingatan dia. Makasih banyak master. Sekali wibu tetap wibu. Akhirnya Yuki percaya Rimuru tuh bukan monster jahat. Si Boing sempat nanya sih ada jalan buat balik ke Jepang atau enggak. Cuman Yuki nggak ngejawab apa-apa. Mereka lanjut ngomongin keinginan-keinginan terakhir Shizu yang salah satunya tuh pengen nyelamatin murid-muridnya. Sebelumnya Shizu juga punya murid yang namanya Hinata yang katanya lebih kuat daripada gurunya sendiri. Intinya sih orang-orang yang berasal dari dunia luar tuh lebih kuat dari penghuni asli di sini. Termasuk murid-murid yang bakal mereka temuin. Cuman karena muridnya masih bocil, tubuh mereka nggak kuat nahan kekuatan. Nggak ada cara buat nyelamatin para murid. Cepat atau lambat mereka bakalan di-invite Tuhan. Walau udah ngedengar itu, Rimuru tetap pengen nyelamatin murid-murid sampai Yuki ikutan terharu. Sayangnya baru aja masuk. Ceder. Rasakan itu makhluk jahat. Sabar, mereka cuma bocil, sabar. Semuanya pada diabsen satu-satu, tapi berhubung para bocil nggak nganggap Rimuru ada, dia manggil Rangga supaya mereka pada mau ngomong. Anjing. Saya yang bakal gantiin Bu Shizu ya. Hening. Kok nggak kedengeran? Ya. Bagus anak muda. Berhubung si Boing belum tahu kekuatan mereka, para bocil bakal dites satu-satu. Peraturannya simple. Kalau mereka bisa ngalahin Rimuru dalam 10 menit, mereka dianggap menang. Murid-murid juga boleh pakai senjata apa aja. Tapi kalau kalah, mereka harus nurut sama si Boing. Syung, banyak cincong luan. Lawan pertama Rimuru tuh bocil yang namanya Kenya. Swoosh, sering. Gak kena Kenya yang kesel pakai jurus api tapi tetap bisa dihindarin. Serangannya terus gagal sampai nggak kerasa waktu udah habis. Lanjut ke murid lain yang namanya Chloe. Nggak disangka-sangka bocil cewek ini bisa pakai jurus air buat ngurung gurunya. Ada pedang-pedang airnya pula. Kalau orang biasa sih udah pasrah, cuman nggak akan mempan kalau buat si slime overpower. Segitu doang deh. Dih bocil labil. Sekarang lanjut ke murid lain yang namanya Gel. Dia bisa nyerang pakai bola sihir yang lagi-lagi cuma makanan buat si Boing. Kalau murid yang namanya Ryota, ntar dulu. Ini beda nih. Kepribadian dia langsung berubah begitu pakai kekuatannya. Sialnya gara-gara hilang kendali, Ryota malah nyerang-nyerang gak jelas. Yang terakhir murid cewek yang namanya Alice nih. Dia bisa ngendaliin boneka-boneka buat nyerang musuh. Tapi kalau gitu doang mana ada damage-nya lah. Akhirnya nggak ada yang berhasil ngalahin Rimuru. Si guru janji bakal nyelamatin mereka. Apalagi dia bersumpah atas nama mendiang Shizu. Jadinya pada setuju deh buat diajar sama si Boing-Boing. Rimuru tiba-tiba kepikiran nih, Shizu kan datang ke dunia ini sama kesurupan Ifrit waktu seumuran kayak murid-murid. Mungkin aja mereka bakal selamat kalau kesurupan juga. Dia lanjut konsultasi sama trainee buat mastiin teorinya. Si Dryad bilang sih dulu ada makhluk yang bisa manggil roh sekelas Ifrit. Tapi di saat semua orang membutuhkannya, ia tiba-tiba menghilang. Kok mirip narasi si botak? Gara-gara nggak punya petunjuk lagi, Rimuru mau fokus buat ngajarin murid-murid dulu. Kalau bisa ngalahin si Boing, mereka bakal dikasih manga keluaran terbaru. Yang sayangnya nggak bakal gampang dong buat ngalahin si slime overpower. Belajar lagi sana deh. Budu. Di
Tiba-tiba muncul aura jahat yang ternyata asalnya dari naga langit. Si monster ngarah ke kota. Rimuru mau ngelawan naga barusan sih, sekalian jadi pelajaran juga buat para bocil. Abis topeng Shizu dititipin ke Chloe, Rimuru langsung terbang sekaligus ganti penampilan biar nggak ketahuan orang-orang. Serangan prajurit biasa nggak akan mempan. Sebaliknya serangan si naga bisa ngancurin benteng dengan gampang sampai si abang ini jadi pasrah. Untungnya Rimuru datang buat makan si naga dengan sekali hap doang. Kejadian barusan kelihatan kayak mimpi buat mereka, tapi ternyata Rimuru diundang buat makan malam. Katanya pengundangnya tuh si abang yang tadi diselamatin bernama Mjolnir. Dia kerja sebagai tukang dagang, makanya punya banyak info, termasuk tahu identitas asli si Boing Boing. Yuki bilang Mjolnir bisa dipercaya. Alhasil Rimuru sama murid-murid diajak makan di restoran. Si pedagang pengen bilang terima kasih ke penyelamatnya. Berhubung identitas Rimuru udah ketahuan, diajakin kerja samalah Mjolnir buat dagang sama Jura Tempest. Dan karena dua-duanya bakal diuntungin, mereka setuju deh buat kerja sama. Pulangnya asisten Mjolnir komat kemit baca mantra turun-temurun dari desa dia. Ternyata mantra barusan jadi petunjuk buat nyari makhluk yang bisa manggil roh sekelas Ifrit. Katanya makhluk itu ada di sebuah labirin. Langsung aja mereka pada pergi ke sana. Biarpun murid-murid ngerasa ketakutan, mereka ngeberaniin diri supaya bisa tetap hidup. Jalan labirinnya aneh-aneh, emang bikin bingung, tapi nggak bakalan ngefek ke Rimuru yang bisa deteksi jalan pakai sihir. Palingan yang agak susah tuh waktu mereka berhadapan sama penjaga labirin. Rangga disuruh ngejagain murid-murid, sedangkan si Boing bakal ngelawan si penjaga. Great Sage bilang penjaganya lebih kuat daripada naga kemarin. Serangannya kuat sih, tapi terlalu lambat. Rimuru ngebales pakai jurus tali-tali menali-nali, terus si penjaga dibakar pakai api cemburu sampai hilang. Nggak sampai di situ aja, Rimuru ngancam penunggu labirin ini buat muncul kalau nggak mau diserang juga. Muncullah satu peri yang langsung hormat. Siapa ya? Kenalin nama aneh, sakit kegigit. Dia ini salah satu raja iblis yang namanya Ramirez. Kalian pasti gemeteran kan? Jeduk. Ya. Sepan dikit ke bangsat, Rimuru nggak percaya Ramirez tuh raja iblis. Apalagi dia udah ngeliat raja iblis kayak Milim. Tapi ujung-ujungnya percaya juga, soalnya Milim udah nyeritain Rimuru ke Ramirez. Si peri masih kesel sama Rimuru yang udah ngancurin penjaga labirin. Susah banget pula buat ngerakit si penjaga. Kalau ngomongin si penjaga, ternyata Ramirez ngerakit dia dari sisa-sisa eksperimen Vesta yang dulu gagal. Penyebab gagalnya tuh gara-gara nggak punya sihir buat jadi penggeraknya. Dan eksperimennya bisa diselesain sama si peri. Ngeliat kejeniusan Ramirez, bantuin aku dong. Di mana ada? Wush, sap-sap mau dibantuin apa sap? Rimuru bakal ngebikinin penjaga labirin baru kok kalau mau ngebantuin. Alhasil masalah-masalah yang dihadapin para murid mulai diceritain ke Ramirez, termasuk mereka lagi nyari makhluk yang bisa manggil roh sekelas Ifrit. Ternyata makhluk yang dicari-cari tuh Ramirez sendiri. Jangan bercanda, kau bercanda mulu. Ceritanya Ramirez makin dahsyat nih, soalnya dia bilang Leon si raja iblis yang dicari Shizu dulunya tuh seorang pahlawan. Dia datang ke labirin ini buat manggil orang-orang dari dunia lain. Makanya Leon turun tahta dari seorang pahlawan jadi raja iblis. Kayaknya cerita-cerita si peri bisa dipercaya karena semuanya dibimbing ke ruangan khusus buat manggil roh. Nantinya roh-roh bakal ngerasukin para murid kalau ada yang disukain. Bisa juga bikin roh baru sih kalau nggak ada yang kepanggil. Yang penting semuanya harus pede. Gel dapat giliran pertama buat ngesaman rohnya. Dia langsung pasang kuda-kuda buat berdoa. Roh yang dipanggil sama Gel cuma kumpulan roh kecil aja. Jadinya Rimuru makan roh tadi buat disatuin, terus ngerukyah Gel supaya si roh masuk ke tubuh muridnya. Hasilnya tubuh Gel udah stabil dan dia nggak usah khawatir bakalan logout. Giliran kedua diisi sama Alice. Bocil cewek ini juga manggilnya roh-roh kecil. Berarti cara yang bakal dilakuin Rimuru tetap sama, yang akhirnya kondisi Alice jadi stabil. Sekarang giliranku. Cuman roh buat Kenya langsung muncul sebelum dia berdoa. Roh cahaya ini tertarik sama si bocil, makanya mau ngerasukin diri dia dengan senang hati. Lanjut ke gilirannya Ryota yang dapat roh air sama angin. Sisanya tinggal Chloe yang belum dapat roh. Sebelum mulai berdoa, dia bilang suka ke gurunya. Begitu si bocil mulai berdoa, muncul tekanan dahsyat yang datang dari sosok misterius. Great Sage bilang ini tuh bukan roh suci, tapi arwah seseorang. Tiba-tiba si arwah ngambil kesempatan. Sekilas penampilannya kelihatan kayak pahlawan. Rimuru berusaha nyegah arwahnya, cuman keburu ngerasukin Chloe. Kalau Rimuru periksa sih nggak ada keanehan. Tubuh muridnya juga stabil-stabil aja. Yang masih kesel Ramirez, soalnya kekuatan arwah tadi tuh strong banget. Pasti suatu saat bakalan ada masalah. Tapi itu obrolan nantilah ya. Yang penting semua murid udah stabil dan gak akan logout. Roh-roh yang lain juga muncul buat ngasih selamat ke bocil-bocil. Gak lupa janjinya Rimuru buat ngasih penjaga labirin ditepatin. Rimuru bikin satu kerangka, ngesaman satu iblis buat ngerasukin kerangka tadi. Beres juga deh petualangannya si Boing-Boing buat nyelamatin murid-murid. Buat sementara para bocil bakal tetap belajar di sekolah. Yuki juga janji gak bakal bilang ke siapa-siapa tentang perbuatan Rimuru. Apalagi udah disogok
pakai banyak mangga. Sekarang waktunya Rimuru pisah sama bocil-bocil. Jangan tinggalin kita. Dah, jangan pada nangis. Ya udah pergi aja sana yang jauh. Sebelum si guru beneran pergi, Chloe yang kelihatannya paling sedih dikasih topeng Shizu buat oleh-oleh. Sedangkan yang lainnya dikasih jubah Harry Potter. Wih, akhirnya Rimuru pergi juga. Beres sudah urusan di kota. Udah waktunya dia balik ke Jura Tempest. Cuman si Boing nggak sadar ada si pahlawan Hinata ngintilin dia. Sebelum-sebelumnya juga ada makhluk full setelan hitam yang merhatiin Rimuru pakai bola kristal. Masih belum jelas siapa atau apa tujuan mereka. Yang pasti alur cerita anime Tensura season 1 ditutup sama ibu kota Rimuru yang makin berkembang. Para goblin yang gak bolos latihan, Shunation yang ngerintis brand lokal, Nero juga pengen deh bikin brand. Benimaru yang terus latihan pedang, para babi yang masih membangun negeri atau banyak lagi yang lainnya. Dan pasti Rimuru bakal terkaget-kaget begitu pulang ke kota tercintanya. Kayaknya season kedua Tensura perlu dibahas deh. Aku yakin lebih banyak adegan action. Makin banyak season makin kompleks kan ceritanya. Nggak mungkin kan kalau cuman ngobrol doang, kan? Aduh, ini ngasih taunya gimana ya?